yang itu ya, bukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Hestu. Salam kenal. Dan di sini mau menjelaskan tentang misi ke-6. Asik. Misi ke-6 di zona 3, matrikulasi 9, Institut Ibu Profesional. Dan hari ini mau menjelaskan tentang misi ke-6 tentang Ibu Profesional Kebanggaan Keluarga. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya di misi-misi sebelumnya, bahkan kayaknya aku jadi kayak flashback gitu ke gamifikasi di Trans City Harmony. Kalau aku tuh pengen banget kayak gini nih, belajar, dan saya sendiri sebetulnya ingin ikut ini tuh biar lebih happy dan lebih waras menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang istri. Itu terutama udah disupport banget sama suami. Semoga sih suami juga bisa semangatin terus biar kedepannya bisa terus berjalan dengan lancar, insya Allah. Semangat, yes. Ya, Ibu Profesional Kebanggaan Keluarga versiku adalah seperti tadi ya, yang dimana yang bisa bahagia, yang bisa senang gitu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai ibu, sebagai istri, dan juga bisa bahagia juga bersama suami dan anak-anak menjalankan aktivitas seperti itu, dan bisa berdaya, berkarya, juga bermanfaat bagi orang-orang sekitarku gitu, bagi tetangga, saudara-saudara, dan juga semoga juga bisa bermanfaat untuk umat, insya Allah. Ya, sebetulnya kalau dibilang menyandang gelar ibu profesional itu sebetulnya berat sekali ya, terutama menurut aku gitu ya, karena ini pasti sangat-sangat butuh latihan yang banyak gitu. Sampai tempo hari di WhatsApp grup zona 3, aku juga sempat bertanya ke Bunda Resi terkait permasalahan diriku ini gitu ya, karena pasti setiap kita punya masalah gitu ya, dan masalahan seorang ibu gitu ya, di dalam rumah kita masing-masing. Dan aku sempat bertanya gitu, mungkin ini juga dirasakan teman-teman semua yang jadi seorang ibu yang mungkin punya anak jarak dekat gitu ya, yaitu dalam mengatur emosi ini. Aku tanya kayak gini. Jadi pertanyaanku ke Bunda Resi seperti ini. Setelah itu, inilah keresahanku gitu ya, untuk mengatur emosi itu harus benar-benar effort besar gitu ya, terutama pas punya anak kedua gitu. Pas anak pertama tuh masih bisa gitu ya, ngatur ngontrol gitu, dan tapi pas punya anak kedua tuh kayak harus benar-benar berjuang gitu. Dan ini dia jawaban dari Bunda Resi, kita simak ya. Kita bolong itu tidak apa-apa gitu. Jadi kita juga harus menerima gitu ya, menerima bahwa kita pun kadang melakukan kesalahan gitu, bahkan sering. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah nggak apa-apa kita bolong. Nah, yang lebih penting adalah setelah bolong kita gimana gitu. Nah, kita harus bangkit lagi, kita harus belajar lagi, mencoba lagi. Makanya tadi latihan gitu. Jadi latihan itu bukan berarti nggak latihan terus tanpa bolong ya, itu karena makanya disebut latihan karena kita suatu saat akan bolong, akan lupa gitu ya. Nah, itu tidak masalah Mbak, yang penting kita bangkit lagi, setelah itu belajar lagi dan coba praktek lagi. Yang tidak boleh adalah setelah bolong kita kemudian berhenti dan tidak belajar lagi, tidak bergerak lagi, itu akan rugi gitu ya, akan rugi itu. Nah, salah satu ininya adalah ya kita dengan berkomunitas ini gitu, kita belajar bareng sehingga kita saling bergandengan tangan saat bolong, saat kita
pengen untuk berhenti, mungkin kita akan melambat sedikit gitu ya, bukan ini melambat sedikit, tapi nanti kita akan maju lagi gitu. Akan ada masa-masa seakan berat, kok saya kok salah terus ya gitu, tapi saat kita nggak belajar dan nggak latihan nggak akan ada progres gitu. Seperti tadi gitu ya, kesalahan itu 20, habis itu 18, habis itu 16, karena itu kita berproses. Jadi tetap semangat dan terus belajar bersama dengan bahagia. Semoga menjawab. Nah, itu tadi jawabannya Masya Allah dari Bunda Resi untuk aku ya. Terharu sih sebetulnya disupport seperti itu gitu ya. Karena biasanya kan kalau aku pribadi, perspektif yang aku dapat adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu parenting, terus kalau bisa ya terus continue gitu menjalankannya gitu. Kayak menurut aku kayak haram untuk untuk ngomel, untuk emosi yang melutup-lutup segala macam. Tapi ternyata memang bolong itu nggak apa-apa, karena ya dari yang tadi dijelaskan sama Bunda Resi ya, dari situlah kita mungkin bercermin gitu, oh memang harus ada yang kita perbaikin nih, biar kita lebih mungkin belajar lagi, latihan lagi gitu, biar apa yang ada dalam diri kita ini bisa lebih baik lagi. Dan terutama ada di komunitas IP ini adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan keinginan kita supaya ya kita lebih baik lagi menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Karena kita harus tahu gitu bahwa diri ini emang butuh support juga kok gitu. Jadi saling support itu adalah cara kita juga biar kita bangkit gitu ya. Makanya seneng banget ketika mulai dari transit itu berasa banget tuh saling supportnya antara teman-teman di Fondi 9 ini gitu. Sampai akhirnya kita sama-sama dipertemukan lagi di Martikulasi 9, dan di Samudra Amarta ini kita saling support, bahkan kayak saling colek gitu ya, biar ayo semangat, kita kerjakan misinya. Dan tibalah di misi 6 ini, Masya Allah gitu ya, perjuangan banget. Karena sampai misi 6 ini pun aku merasa bahwa kita jadi lebih disiplin dan lebih tahu gitu ya, kan ini mimpi atau keinginan kita dalam membangun rumah tangga kan mimpi kita sendiri gitu ya. Pasti setiap keluarga itu beda-beda gitu punya mimpinya, dan di sini walaupun beda-beda gerbongnya tapi tetap kita saling support gitu. Sampai akhirnya kayak wow, semangat banget ya gitu. Semangat untuk kita semua, bolong-bolong gak apa-apa, itu tandanya kita harus terus latihan. Dan semangat juga dalam mengarungi Samudra Amarta. Kita semua ya saling support juga, saling ngingetin satu sama lain gitu. Yang belum ngerjain misi jangan sampai teman kita ketinggalan gitu, karena aduh nerusinnya lagi tuh lama banget gitu. Jadi kita semangat sama-sama menyelami Samudra Amarta sampai kita mendapatkan treasure kita masing-masing. Wow. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin jika kita bersama di komunitas baik ini, saling support dan jaga, insya Allah bahagia itu akan kita dapat bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Ini dia misi 6ku, ibu profesional kebanggaan keluarga versiku. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Wassalamualaikum. Dadah.